Oke, ini gambarnya udah kelihatan ya? Sudah. Bagus nggak gambarnya? Bagus. Siapa yang gambar? Ayo, siapa yang gambar? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Berarti kalian tidak yakin saya gambar ini. Kalau ini bukan gambar saya, tapi rumah ini gambar saya. Bisa kalian gambar begini? Bisa lah, masa? Apalagi yang digital, siapa yang digital? Coba, siapa yang digital? Saya Pak. Coba, siapa? Carvalho. Carvalho, mana Carvalho? Oke, tunjukkan dirimu. Mana Carvalho? Ini Pak, wujudnya Pak. Mana wujudnya? Belum kelihatan. Carvalho. Ini Alvino ini ya? Yang pakai baju putih Pak. Nih. Mana tuh? Mana ya? Carvalho. Ini Pak, Ini? lampu tangan. Mana ya? Ini Pak. Loh kok nggak kelihatan? Bentar. Ini Oh, bukan- Carvalho. Sekarang saya tanya. Anda kan pasti ahli digital. Ya Pak. Ini gambarnya bagaimana cara gambarnya? Sekalian belajar elektronik apa? Belajar apa? Belajar digital. Gambarnya. Ini kan saya gambar. Kira-kira kalau Anda kan orang digital, pasti bisa lah, pasti tahu gambar ini. Cara gambarnya. Oh, cara muat. Rumah ini. Udah lama. Belum tahu ya? Enggak tahu Pak. Astaga, ini orang digital loh. Orang digital harus tahu itu. Ais. Atau digitalnya kalian belajar apa? Belajar digital tentang apa? Digital tuh yang kami kan jurus bisnis digital, tentang bisnis Pak. Oh, bisnis. Masuk ke ekonomi. Ketika Anda berbisnis dengan cara digital atau secara digital atau digitally bisnis, maka Anda juga harus akan menampilkan gambar-gambar yang akan mempromosikan ekonomi digital, antara lain begitu ya? Iya. Apa sih yang Secara menggunakan desain-desain ya, desain-desain infografis segala macam. Ini salah satu infografis. Ini rumah ya. Rumah ini rumah Indonesia, rumah Indonesia. Makanya ada merah putih, merah putih. Itu lambang? Bendera Indonesia. Bukan lambang, tapi bendera Indonesia, bendera Indonesia. Ini ada pulau Indonesia. Pulau-pulau di Indonesia. Berapa pulau Indonesia itu? 33 atau 32 pulau? 34. Oh, 34 pulau ya. Baru tahu saya ini ada teori sosial yang baru ini. Oh, pulau provinsi. Aduh, saya baru tahu kalau ada teori geografi yang baru rupanya ada 33. Dijawab, Pak. Jadi 34 provinsi ya. Saya mau tanya, Anda sekarang berada di posisi mana? Pulau Sumatera. Saya tanya lagi, Anda berada di pulau mana sekarang? Pulau Bangka Belitung. Pulau Bangka Belitung itu di mana letaknya? Sumatera. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Di samping Sumatera Selatan. Kalian jangan memalukan. Nanti kalau saya nanti akan bikin pertemuan lintas agama. Pertemuan lintas agama lalu bicara tentang wawasan Nusantara. Kalian jawab begitu itu memalukan, tahu enggak? Bangka Belitung kok Sumatera. Bangka Belitung ya Bangka Belitung. Bukan Sumatera, Bang.
Nah, Sumatera ini Sumatera. Ini Sumatera. Ini memang kecil ya. Nanti saya tampilkan peta yang lebih besar lagi. Ini Sumatera. Nah, Belitung, Bangka Belitungnya di mana coba? Bangka Belitung. Di mana dia posisinya? Di sebelah Palembang, Pak. Di sebelah mana? Sebelah kanan Palembang. Di Geografi. timur laut ya? Iya, ya. Di timur laut Palembang. Oh, Timur Laut Palembang. Nah, ini dia pulau kecil ini itu Bangka Belitung. Ini nih saya tunjukkan pakai mouse ini. Memang ini bukan yang tidak bisa diperbesar ini. Kecuali saya skip dulu. Kelihatan besarnya? Kelihatan, Pak. Nah, ini Bangka Belitung. Jangan lagi salah ya. Bangka Belitung itu di luar Pulau Sumatera, Pulau Dewek dia tuh. Ini Bangka Belitung ini. Ini Bangka Belitung. Nanti kalian cek di Google Pulau Bangka lalu lihat letak-letak kabupaten-kabupatennya. Ada Bangka Tengah, ada Bangka Selatan, ada Bangka Barat, ada ada Bangka, ada Pangkal Pinang, ada Kota Pangkal Pinang, lalu ada Bangka Barat, Kota Pangkal Pinang, terus Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan. 5 ya? 5 kan? 5. Kalau nggak salah 5. Coba nanti dicek lagi. Bangka Selatan, Bangka Tengah, Kota Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat. Iya, 5. Kan Bangka Timur belum ada. Katanya Belinyu mau bikin Bangka Timur tuh, belum jadi. Belinyu dan sekitarnya. Ini Pak Bosco sudah kesan. Oh, Belitung, sorry. Oh, 7. Bangka itu ada 7 kabupaten kota. Belitung, Belitung Timur. Belitungnya di mana? Belitungnya ini. Ini Belitung. Di pulau kecil ini. Kalau di gambar itu, di peta itu kecil, tapi kalau kita ke sana itu jalan kaki nggak nyampe-nyampe itu. Ini Belitung, ini Bangka. Kita adalah bagian integral dari apa? Nah, ini biarlah begini aja. Tapi sebaiknya saya kembalikan. Ini belum saya satukan nih. Kalau saya satukan dia nggak bisa di view sendiri. Ini kalau saya merger, dia tidak bisa di view sendiri karena ini belum di merger, bisa di view sendiri. Jadi ini rumah kita. Kita adalah orang-orang Indonesia. Kita berada dalam satu rumah Indonesia, Dan kita diharapkan membangun kerukunan ya. Kerukunan itu 3 pilar ya, 3 pilar. Ini di rumah kerukunan Indonesia dengan 3 pilarnya yaitu kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah dan antar umat beragama Ini bukan antar umat beragama dengan pemerintah dan internal. Itu 3 pilar kerukunan. Nanti belajar ya cara menggambar ini ya. Ini gambarnya sederhana kok itu, tapi banyak orang nggak tahu gambar. Mungkin Anda juga tidak tahu. Nanti saya kasih tahu cara gambarnya. Ini adalah dosen agama
di era milenial. Jadi tahu gambar-gambar itu, cara gambarnya. Jadi jangan sampai saya ini sudah angkatan apa ya? Generasi saya ini generasi bomber. Anda generasi Z, generasi milenial. Anda harus lebih tahu dari saya. Jangan sampai nggak tahu. Jadi ini adalah konstruksi dari shape-shape yang ada di aplikasi PowerPoint. Itu cuma dirangkai-rangkai aja kok itu. Tinggal Anda bisa berkreasi. Saya bisa membentuk gambar Anda di sini, masukkan di sini bisa saya. Ini gambar dia masuk sini, gambar Carvalho masuk sini. Nanti saya bisa bikin di kemudian hari. Wah, ini wajah-wajah yang tanpa dosa atau malah penuh dengan dosa. Baik, Anda pernah mengikuti pertemuan tentang kerukunan belum? Ada yang pernah mengikuti pertemuan tentang kerukunan? Dari 14 orang ini. 14 atau 13 kita sebetulnya? Kalau anggotanya 14. Oh ya, 14 kan dengan saya ya. 14 dengan saya, Anda 13 ya, betul. Belum pernah ya mengikuti pertemuan tentang kerukunan? Belum, Pak. Belum, oke lah. Berarti ada kesempatan saya untuk menjelaskan tentang kerukunan. Jadi itu tadi ya. Jadi pemerintah melalui Kementerian Agama telah mencanangkan program yang namanya program kerukunan. Ini program unggulan Kementerian Agama yang sekarang kemudian lebih dipertajam lagi dengan program moderasi beragama. Dan itu akan ada sesi tersendiri, ada 2 kali kita. Dalam 2 pertemuan kita akan bicara tentang moderasi beragama. Ya. Nah, ini saya bicara dalam konteks dialog ya, dalam konteks dialog ya, dialog umat beragama. Dialog untuk apa? Dialog untuk kerukunan, kedamaian, kasih sayang, kebahagiaan, dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah, apakah manusia itu senang damai atau senang perang? Senang damai, Pak. Belum tentu, tergantung. Ada yang senang perang, ada yang senang konflik. Buktinya ada banyak orang yang sungguh-sungguh kerjaannya hanya menciptakan konflik melalui berbagai cara, termasuk melalui media sosial. Maka melalui kesempatan ini saya anjurkan atau sarankan kepada teman-teman semua untuk berlomba-lomba mengisi konten-konten positif di media sosial ya, untuk memerangi kejahatan-kejahatan cyber atau cybercrime itu ya. Itu kejahatan-kejahatan media sosial itu kita harus bendung, kita harus tangkal, kita harus perangi dengan terus-menerus mengisi konten-konten sosial di konten-konten positif di media sosial. Anda sudah punya link untuk YouTube belum? Sudah masuk anggota YouTube belum? Sudah? Sudah, Pak. Lalu Anda sudah subscribe saya punya belum? Sudah, Pak. Pak. Belum? Sudah. Wah, kalau belum itu nanti nilainya saya kurangi 1 itu. Tidak pengaruh. Kalian mau subscribe atau tidak, saya tidak akan menekan Anda dengan itu ya. Tapi biasanya kalau Anda berbaik hati, orang baik itu biasanya melakukan hal yang baik pada orang lain. Saya yakin Anda sudah melakukannya. Dialog, ini apa dialog? Ini dialog artinya. Ini. Kita sudah ke sesi yang ketiga ini ya. Maksudnya Iya, Pak. Zoom yang ketiga ya. Bukan pertemuan ketiga, Zoom yang ketiga dalam Zoom hari ini. Iya, Pak. Berarti sebentar lagi selesai. Ini bisa dibaca ya. Saya tidak mau menjelaskan. Saya hanya ingin masuk ke sini.
Ini ya. Dalam konteks Indonesia, kita berdialog dalam rangka membangun kerukunan ya. Kerukunan itu apa? Kerukunan itu ini. Ini baca di sini, baca di Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 9 dan 8 tahun 2006. Ini baca ya. Bisa Anda cari di Google, ada semua itu. Tapi saya sudah ringkas di sini ya. Kerukunan dalam buku ini itu dirumuskan seperti ini. Kerukunan umat beragama atau KUB adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keren kan rumusannya? Ini saya kembali ke ini. Jadi rumah kita ini adalah rumah yang ada macam-macam, terutama ada 4 konsensus bangsa. Konsensus bangsa itu apa? Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, ada Bhinneka Tunggal Ika, dan ada NKRI. Kita lihat tadi di rumusan tadi. Rumusan tadi. Dalam hidup bermasyarakat, berarti dalam masyarakat yang berbineka atau bineka atau beraneka ragam, pluralis, majemuk. Majemuk dalam hal apa? Dalam agama, dalam suku, dalam ras, dalam bahasa, dalam partai politik, dalam macam-macam. Jadi Indonesia ini sangat-sangat majemuk. Dan kemajemukan itu adalah sesuatu yang bukan hanya sesuatu yang indah, tetapi itu merupakan berkat atau rahmat dari Yang Maha Kuasa. Nanti saya akan perdalam lagi ya. Ini saya hanya berikan menyinggung sedikit-sedikit dulu. Lalu di NKRI itu konsensus yang kedua. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga NKRI harga Mati, Pak. bisa harga mati, bisa harga hidup. NKRI harga hidup, NKRI harga mati, bisa dua-duanya. Mengapa saya bilang bisa? Harga hidup itu maksudnya apa? Saya mempertahankan NKRI, tapi saya juga ingin hidup. Berarti saya harus membela dengan terus melindungi kehidupan. Nah, itu harga hidup. Harga mati apa? Membela Negara Kesatuan Republik Indonesia mati-matian sampai titik darah penghabisan. Dan itu sudah dilakukan oleh para pahlawan kita. Masa kita nggak bisa? Nah, kita sebagai warga negara, warga masyarakat, warga gereja, itu ada semboyan pro ecclesia et patria, bukan? Sudah pernah dengar kan itu? Pro ecclesia et patria. Tahu kan? Enggak, Pak. Nggak tahu. Ah, itu saya tidak mau beritahu karena itu nanti ada pelajaran tersendiri, tapi nggak tahu kapan. Tapi saya artikan dikit. Pro ecclesia artinya pro gereja dan patria itu tanah air, masyarakat, bangsa Indonesia, negara kita. Jadi saya betul-betul warga negara, warga gereja, warga agama Katolik, tetapi saya adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia tulen, bukan setengah-setengah, utuh ya. Warga gereja utuh, warga negara utuh. 100% warga negara, 100% Pancasilais. Pancasilais. Pancasila. Ini sudah ada semua di sini. Jadi di dalam rumusan definisi kerukunan umat beragama itu sudah mengandung 4 unsur konsensus bangsa, 4 konsensus bangsa, komitmen kebangsaan. Apa tadi? Saya coba ulang. Ini saya benar-benar menekankan karena apa?
Karena ini sangat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4 konsensus bangsa tadi apa tadi? Baru saya sebut tadi. Satu, Pancasila. 2, Undang-Undang Dasar 1945. 3, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, NKRI atau Negara Kesatuan Republik. Itu 4 konsensus bangsa. Itu ada di dalam moderasi beragama di indikator pertama. Nanti kita perdalam di sana. Nah, kerukunan. Mengapa perlu rukun? Mengapa perlu harmonis? Sekarang saya tanya, mengapa perlu? Woi, mahasiswa harus bisa jawab dong. Agar kedamaian dapat tercipta, Pak. Agar kedamaian dapat tercipta. Macam-macam, banyak. Ada agar kedamaian dapat tercipta, agar apa, banyak sekali. Kalau kita rukun itu banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali nilai yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita alami. Sebaliknya kalau tidak rukun, apa yang terjadi? Terjadi perselisihan, perpecahan, Pak. Perpecahan, perselisihan, tidak aman, tidak damai, kemudian terjadi kesulitan dan hambatan dalam proses apa? Dalam kehidupan pada umumnya maupun dalam proses pembangunan, dalam aktivitas, dalam kegiatan. Contoh paling sederhana, bila terjadi perkelahian di kampus, maka apa yang terjadi? Maka kampus tidak akan berjalan secara baik, ya. Penyelenggaraan proses pembelajaran di kampus terhambat, ya. Bisa terjadi ada yang cedera, ada yang korban, jadi perkara, diproses polisi, macam-macam efeknya atau dampaknya. Gitu. Jadi yang paling bagus itu adalah damai. Yang paling bagus adalah rukun, harmonis. Dan sangat-sangat menyenangkan dan membahagiakan ketika kita hidup rukun dan damai, kita hidup harmonis, ya. Ini saya tanya dulu, ini gambar apa ini? Gambar apa ini? Ini gambar apa ini? Tempat tidur. Tempat tidur. Iya, ini maksudnya apa? Ini saya siapkan untuk Anda tidur. Ini jamnya tidur. Tempat tidur. Ya, ini lambang apa tempat tidur? Lambang orang supaya beristirahat dengan damai, tenang, bahagia. Tempat tidur. Kalau nggak ada tempat tidur, mau tidur di mana? Lantai bisa sih, bisa. Tapi kan sekarang kan tempat tidur. Tapi saya hanya mau mengatakan bahwa ini salah satu simbol ini balai dalam era modern. Anda tahu ada apa ya? Ada kearifan lokal, ya. Ada kearifan lokal Bangka Belitung yang ada hubungan dengan kata balai atau gambar ini. Kearifan lokal Bangka Belitung, Anda Bangka Belitung, jadi harus tahu, kecuali yang dari luar, ya. Tapi dari luar kalau udah masuk Bangka Belitung harus tahu dong kearifan lokal di sini. Ada apa ya? Ada ya semboyan atau ungkapan tuh yang merupakan kearifan lokal. Serumpun Sebalai. serumpun sebalai. Jadi ini gambar balai di era modern, di era milenial.
Kalau balai di era bomber, di era zaman saya, itu tidak seperti ini. Ini balai yang bagus ini balainya. Nah, nanti saya kasih contoh balai yang era saya ya. Balainya. Apa maksudnya serumpun sebalai itu? Ayo. Serumpun itu apa serumpun? Rumpun itu apa rumpun? Rumpun bambu. Masa nggak tahu rumpun bambu? Bambu itu selalu berdiri dalam Kelompok. rumpun atau kelompok atau dalam kebersamaan. Jadi kalau serumpun maksudnya apa? Serumpun artinya kita selalu bersama-sama. Masyarakat Belitung itu, Bangka Belitung itu adalah masyarakat yang selalu dalam kebersamaan. Kebersamaan dalam hal apa? Dalam berbagai hal, terutama dalam berbagai dialog, kerjasama untuk membangun masyarakat Bangka Belitung. Sebalai, ya sebalai itu ya setempat tidur atau sebalai setempat untuk duduk bersama, berdiskusi, berdialog, memecahkan masalah, mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya. Ya, kalau dalam dunia anak muda ya masalah-masalah kaum muda kan gitu ya. Lalu nanti ada sepintu sedulang. Apa maksudnya sepintu sedulang? Sepintu berarti satu pintu kan? Berarti kita masyarakat Bangka Belitung adalah orang-orang yang bersatu. Bersatu, sepintu. Masuk dalam satu pintu, keluar dalam satu pintu. Itu maksudnya apa? Itu bahasa-bahasa simbolik. Tapi maksudnya kesatuan dan persatuan. Tidak boleh 2 pintu, 3 pintu. Dalam konteks apa maksudnya? Dalam konteks membangun masyarakat Bangka Belitung. Boleh kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu, yaitu masyarakat Bangka Belitung. Tetapi kemudian kalau ditarik pada level nasional, maka kita boleh berbeda-beda. Kita boleh orang Batak, boleh orang Bangka, boleh orang Palembang, Jawa, Sumatera, Jawa, Bali, dan seterusnya. Tapi kita adalah satu, yaitu Indonesia. Pintu kita adalah Indonesia. Kalau Bangka, pintu kita adalah Bangka Belitung. Satu pintu. Pintu Bangka Belitung artinya apa? Kita adalah orang Bangka Belitung yang mendukung sepenuhnya program-program pemerintah untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan. Sedulang, makan bersama kan? Sedulang itu kan makan bersama, simbol makan bersama. Dalam itu bahasa simbolis juga ya. Ya bisa kita makan bersama, tapi kita tidak makan bersama, tapi kita selalu bersama-sama. Dalam hal apa? Berbagi, memberikan layanan kepada orang lain. Kalaupun kita berbeda-beda, tetapi kita bisa membantu orang-orang yang kesulitan meskipun berbeda. Nah, ini kita lebih jauh lagi, kita masuk lebih jauh. Mengapa kita harus berdialog? Itu kan pertanyaan tadi. Mengapa kita harus atau perlu berdialog? Karena ini jawabannya. Karena dialog adalah kehendak dari Bu Titin. Bukan ya, kehendak dari... Ya, Bu Titin juga bisa. Tapi ini kita bisa memperluasnya dengan kehendak dari Allah, dari Yang Maha Kuasa. Ya. Jadi sejak awal maksud saya, sejak awal itu Allah sudah berdialog dengan ciptaannya, yaitu berdialog dengan Adam dan Hawa, berdialog dengan alam ciptaannya. Kok bisa? Bisa. Kita pun bisa berdialog dengan alam. Kenapa tidak? Misalnya kalian pergi ke pantai atau ke gunung, kalian bisa berdialog dengan alam di situ.
Woi, alam, kamu itu luar biasa, pemandangan indah, luar biasa, memberikan kesejukan, kenyamanan, dan begitu kan berdialog. Lalu yang kedua, dialog Allah dengan manusia ciptaan yang setitra dengannya. Jadi dialog alam, dialog Allah pencipta dengan ciptaannya, dialog Allah dengan manusia ciptaannya yang setitra, lalu dialog Allah dengan manusia melalui para nabi, dialog Allah dengan manusia melalui rekan karyanya untuk mempersiapkan perjanjian Allah yang baru, yaitu dalam Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, dialog itu sudah diberi contoh oleh Yesus. Yesus menyapa dan berdialog dengan siapapun yang dijumpai, tidak mengenal dari suku mana, dari baik orang yang terpandang maupun tidak. Kan di masa Yesus itu kan ada berbagai suku ya, ada 12 suku kan. 12 suku. 12 suku itu kan berbeda-beda. Bahkan ada yang tergolong sebagai suku yang tidak mengenal Allah ya. Kaum kafir ya, kaum kafir. Tuh, orang Samaria itu dikenal sebagai orang kafir di zaman Yesus ya. Tapi justru Yesus mengambil perumpamaan orang Samaria yang baik hati, bukan? Mau menggambarkan bahwa semua orang itu mempunyai martabat dan bisa berbuat sesuatu yang baik. Nah, ini Yesus sudah memberikan contoh dan teladan berdialog. Nah, itu tadi ya, jadi dialog, mengapa kita berdialog, itu jawaban pertama ini, jawaban yang kedua ini, jawaban ketiga ini, dialog merupakan perutusan yang diterima dan dilanjutkan oleh para rasul dan murid-muridnya. Ada enggak terjadi dialog antara muridnya dengan Yesus? Ada kan? Ada. Ada, enggak mungkin enggak ada dialog. Pasti ada lah dialog. Cuman mungkin tidur kali. Oh, coba diketuk. Lalu dialog, jawaban yang keempat adalah dialog amanat magisterium gereja. Dialog adalah amanat yaitu perintah ya, amanah dari magisterium gereja. Magisterium gereja itu apa? Dari bapak-bapak gereja atau bapak-bapak pengajar atau para guru gereja.